Nanti di sini narasumber nanti kita akan bergabung dua narasumber, yaitu Ibu Wilis Wulandari, Ketua Yayasan dari Cakra Sehati, dan dengan Ibu Kompol Desi Wijayanti, SPD, Kasih Rehab BNN Jakarta Selatan. Mungkin untuk pembukaan ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan posisi berdiri atau siap. Terima kasih, dipersilakan kembali. Bapak Ibu hadirin semua yang ikut online, kami akan membacakan doa. Di sini akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Amjah. Silakan, dipersilakan kepada Bapak Amjah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segenap yang hadir di pertemuan mulia ini, mari sama-sama kita awali kegiatan ini dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan munajat kita, apa yang kita lakukan, mendapatkan hikmah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang beragama lain atau beragama di luar Islam, silakan untuk berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Kita awali dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nas'aluka salamah wal afiyah wasihah khususan fi amalina fi hadzal makan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wafa'ana karim birahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan kamilin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimika sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah was sihah wal barakah fi kulli amalina fi hadzal makan wa fi hadzal naum wa fi hadzal siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang mulia ini Allah, kami berkumpul seluruh elemen yang ada di lingkungan Jakarta Selatan, ya Allah, untuk sama-sama membicarakan hal-hal kehidupan untuk generasi kami di lingkungan kehidupan kami, ya Allah. Berikanlah segala apa yang kami lakukan ini bagian dari proses
apa yang kami lakukan ini bagian dari wujud apa yang pernah disabdakan oleh Rasulmu, yaitu kita mencintai hubbul waton minal iman, bagian dari cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada bangsa dan negara kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah apa yang kami lakukan hari ini sesuatu yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma in khaira kullih ajili wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika min syarri kullih ajili wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kiai Hamzah yang telah membacakan doa untuk kita, semoga semuanya dalam keberkahan. Selanjutnya adalah sambutan Kasubag Kesbangpol Jakarta Selatan. Bapak Dirham, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati dan kami cintai para narasumber, ada Kak Wilis, kemudian Kak Desi. Kemudian juga terima kasih buat Pak Kiai Hamzah yang sudah memimpin doa. Kemudian kami hormati juga para camat atau yang mewakili, para lurah atau yang mewakili, kemudian dari jajaran FKUB, Wakil Ketua beserta jajaran, kemudian dari jajaran FPK beserta jajaran, kemudian jajaran FKDM, Ketua Kota, kemudian para Ketua Kecamatan Kelurahan beserta jajaran, Bapak Ibu yang berbahagia, syukur alhamdulillah siang hari ini kita dapat bergabung kembali secara online tentunya, ya, sesuai dengan komitmen kita bersama, kegiatan-kegiatan, permasalahan-permasalahan yang sama-sama kita hadapi, kita awali dulu dengan lakukan konsolidasi. Hari ini kita tidak bicara 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun. Hari ini kita membahas masalah keberlangsungan penerus bangsa, salah satunya. Sengaja saya duduknya nggak bareng sama kakak-kakak yang cantik sana, soalnya nanti matanya kemana-mana, makanya saya pindah tempat dikit. Ya, kami hari ini benar-benar meminta kepada kita yang hadir secara online bisa menyerap, ya, bisa menelaah, ya, kemudian bisa menangkap dengan baik apa yang nanti disampaikan. Kemudian kita sangat-sangat punya kewajiban menyampaikan kembali yang kita tahu pada hari ini kepada keluarga kita, tetangga kita, halayak handai tolan kita. Karena yang kita bahas adalah masalah narkoba. Ya. Sengaja background yang saya gunakan adalah kampung kerukunan. Izinkan saya menceritakan sedikit dulu kok ujuk-ujuk Kesbangpol bergeser ke narkoba, ya. Waktu kami pertama datang, ya, di beberapa tahun yang lalu, saya cuma sempat sekitar 4 bulanan kayaknya ketemu COVID. Pada saat COVID itu kita berdiskusi, bertemu hanya dengan online. Kami nggak tahu sebenarnya kekuatan apa yang ada di masyarakat. Ternyata pada saat COVID selesai, ya, kemudian kita punya tugas bersama-sama melakukan asesmen kampung kerukunan. Kami bisa lihat bagaimana potensi masyarakat, bagaimana keakraban masyarakat, bagaimana keguyuban masyarakat dalam menyukseskan kegiatan. Kami bisa lihat dari setiap RW yang ditetapkan betul-betul mempersiapkan diri. Dalam artian tidak mengada-ada, tetapi apa adanya. Tim yang dilakukan penilaian atau asesmen dari komponen FKUB, FPK, FKDM termasuk para penyuluh betul-betul merasa dihormati, merasa hidup sekali dalam tempo kemarin itu
bagaimana gejolak semangat keguyuban dari Jakarta Selatan. Dan alhamdulillahnya salah satu kampung kerukunan yaitu RW 03 Kebon Baru itu mendapatkan asesmen predikat pertama terbaik tingkat provinsi, ya. Itu kebetulan karena diwakili oleh RW 3 Kebon Baru. Sesungguhnya semua RW itu sudah mempunyai niat yang sama bagaimana keguyuban antar umat beragama berjalan dengan baik. Nah, dasar itulah yang memberanikan membuat kami menjadi tantangan maupun menjadi dasar kami. Yuk kita terutama forum-forum Kesbangpol, FKDM, FPK, FKUB lebih berperan lagi terkait permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, kegiatan yang sekarang kita lakukan adalah ingin mengingatkan kembali, ya, memberikan lagi kepedulian kita terkait lingkungan kita. Ya, Pemda DKI bersyukur banget dengan APBD yang ada, betul-betul menyiapkan yang namanya fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, ya, kemudian fasilitas transportasi. Ini sudah terasa banget oleh masyarakat. Tetapi tidak hanya itu permasalahan DKI. Salah satu yang sangat-sangat mencolok adalah masalah narkoba. Bisa jadi di lingkungan kita di level Dasawisma saja. Tetangga kita ada yang seperti ini. Tetangga kita tiba-tiba digerebek sama polisi. Itu kejadiannya karena kita tidak peduli. Atau bisa juga jadi karena pengetahuan kita menganggap bahwa narkoba itu hanya urusan polisi, penegak hukum. Padahal tidak. Yang menjadi korban adalah anak-anak kita. Yang kakaknya di sini, akte kelahirannya orang sini, ya, KTP-nya orang sini, sekolahnya orang sini, ya. Pada saat dia menjadi korban narkoba, akhirnya terpinggirkan, terisolasi. Kenapa? Karena ada pemahaman dari kita semua, narkoba itu korban atau penderita narkoba itu diasingkan, ya, menjadi apa ya? Jadi aib. Kemudian kalau nggak jadi aib, jadi target operasi polisi. Nah, itu yang sama-sama mau kita hilangkan. Setelah ini, kami berharap kepada kita semua, terutama kepada para camat, para ibu camat, ibu lurah dan bapak lurah, mari kita tegakkan lagi, sama-sama bergandengan tangan untuk melakukan bersama-sama penanganan seperti stunting misalnya kesehatan, penanganan PSN, kerja bakti bersih-bersih Jakarta Selatan. Itu yang mau kita lakukan. Tentu tidak bisa hanya Kesbangpol yang bergerak, tetapi dengan pendampingan dari Badan Narkotika tingkat kota, kemudian juga dari balai-balai penyembuhan, kita akan melakukan. Nah, makanya kami akan kenalkan kepada kita semua, kenapa sih sekarang nih kami menggunakan PIN ini, ya. PIN ini tulisannya narkoba dicoret, ada tulisan Peduli Nambe. Ada yang bertanya, Pak, apa sih Pak Peduli Nambe? Nah, sengaja kami bikin tagline seperti ini supaya orang bertanya, ya, supaya orang minta informasi. Kenapa Kesbangpol bersama forum-forum menggerakkan Peduli Nambe? Ya, Bapak Ibu semua, kita semua sudah tahu bahwa ciri-ciri orang yang menderita narkoba itu nampak sekali secara fisik. Nampak sekali secara fisik. Dalam salah satu paparan yang kami sempat baca dari Bareskrim Polri, bahwa ciri-ciri tersebut ada 7 sebenarnya. 7B. Ya, dulu anak-anak kita ada yang rajin, responnya cepat, tiba-tiba kok kebanyakan diajak ngobrol, kebanyakan bengong, kebanyakan bingung, ya kan? Kemudian juga kalau sekolah udah sering bolos, kemudian berikut lagi kalau dikasih tahu bebal, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri masih mendingan tuh. Ada yang sempat nyempil. Tapi kalau udah masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, itu udah nggak benar banget tuh. Ya,
Sama satu lagi adalah bingung, bohong, bolos, kemudian bebal, kemudian satu lagi saya lupa tuh apa namanya. Nah, yang paling parah pada saat dia sudah tidak bisa lagi beli dari kantong atau dari uang jajannya, akhirnya banyak barang-barang di rumah yang hilang. Itulah yang namanya contoh-contoh ya dari B6B yang kira-kira bisa kita lihat. Dan satu lagi sebenarnya ada juga tuh yang namanya, mohon maaf nih, ada bego sama blow on, cuman saya nggak pakai tuh. Kita makainya yang 6B aja. Jadi mari kita sama-sama peduli 6B ini bukan suatu organisasi, tetapi gerakan masyarakat ya yang dimulai dari Jakarta Selatan. Saya yakinkan itu yang dimulai dari Jakarta Selatan ya, yang menjadi motornya adalah forum-forum Kesbangpol. Tetapi ingat, kegiatan ini bukan juga dominasi dari kegiatan-kegiatan forum Kesbangpol, tidak. Tetapi kita mengajak komponen masyarakat lainnya. Ya, ada RT, ada RW, ada LMK, ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ya, Dasawisma PKK. Sama-sama kita membuat organisasi dengan semangat bergeraknya adalah peduli 6B. Jadi kalau orang ada punya ciri-ciri 6B yang saya sebutkan tadi, berarti ini udah harus segera lapor nih, diinventarisasi. Pengertiannya juga jangan ujuk-ujuk inventarisasi ya, tetap harus sosialisasi dulu. Kita cegah orang-orang yang nggak kita kenal, ujuk-ujuk datang nawarin ini, nawarin itu. Terus lihat tongkrongan anak-anak tuh, ya, tongkrongan anak-anak ada yang aneh apa enggak, ya. Nah makanya kami mulai sekarang akan menggerakkan ya roda kepedulian masyarakat terkait peduli 6B, yaitu penderita narkoba. Nah, hari ini bersyukur kami kedatangan 2 narasumber yang nanti selalu bergandengan dengan kita dari BNNK ya. Ini ada Mbak Desi, Kak Desi, kemudian dari Rumah Pemulihan ada Kak Wilis. Ternyata di sekitar kita juga sudah banyak balai-balai pengobatan. Cuman yang paling penting yang kita lakukan, Kesbangpol lakukan, Camat Lurah lakukan, hanya sebatas rehabilitasi. Kita nggak ngurusin yang namanya pengedar. Kita nggak ngurusin yang namanya bandar. Itu bukan urusan kita. Urusan polisi itu ya. Urusan penegak hukum. Tetapi kita menangani yang korban. Ya, makin mereka nggak kita urusin, udah makin parah tuh. Tinggal nunggu doang tuh. Paling dari FKDM Kelurahan Bangka tuh ngirim mobil ambulan bawa ke kuburan, paling begitu doang tuh ya. Masih banyak memang utang kerjaan dari kami sendiri ya, seperti kita belum punya Pemda DKI, belum punya rumah sakit khusus narkoba. Pemda DKI belum punya balai khusus pengobatan ya, atau wisma rehabilitasi, belum punya. Nah makanya kami sepakat bersama tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta Selatan, kita mulai dari Jakarta Selatan, bagaimana dalam tempo di 2023 fasilitas-fasilitas tersebut bisa terrealisasi. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sekali lagi buat Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Camat, mohon setelah ini bisa dilanjutin lagi sosialisasinya. Ya, bagaimana kita membentuk kelompok peduli 6B yang bisa menginventarisasi, menjelaskan, menerangkan kepada para orang tua, yuk anak-anak kita yang pada sakit kita obatin bersama-sama. Ya, tentu dengan secara bertahap. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu semua bisa bergabung sampai dengan selesai, karena ini hal yang penting. Nggak kalah nih yang namanya perang juga, ini kita nggak kalah nih. Ini juga perang namanya. Ya, perang yang luar biasa yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dalam kegiatan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dirham, Kasubag Kesbangpol Jakarta Selatan. Ulasannya adalah pembukaan dari kegiatan ini. Nanti akan dilengkapi dengan para narasumber yang sudah bergabung di kegiatan ini. Kami persilakan untuk Ibu Desi
untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Camat se-Jakarta Selatan yang saya hormati, Bapak Lurah di Jakarta Selatan yang saya hormati, Ketua FKDM, Ketua Dewan Kota, dan semua hadirin yang pada siang hari ini mengikuti kegiatan kali ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada Pak Dirham, Pak Kesbangpol yang sudah memberikan undangan kepada saya mewakili BNK Jakarta Selatan untuk mengisi acara hari ini. Bahwa kegiatan ini sudah beberapa kali kami ikuti dengan Kesbangpol, dan saya juga berbahagia Pak Kesbangpol sudah peduli dan mengajak BNNK untuk sama-sama bergerak memerangi narkotika sebagai masalah yang sudah cukup kredit harus dibicarakan di Jakarta Selatan. Karena dari 2015 Pak Presiden kita Pak Jokowi sudah mencanangkan bahwa Indonesia darurat narkoba. Jadi pada hari ini saya tidak memaparkan tentang narkoba adalah macam-macam narkoba itu macam-macam narkotika itu seperti apa. Bukan, hari ini saya akan memaparkan tentang berbagai program BNN Jakarta Selatan yang sudah kita lakukan. Jadi di BNK Jakarta Selatan itu kita berkantor di Wali Kota Jakarta Selatan lantai 14 dan 15. Mungkin Bapak Ibu hadirin ada yang belum tahu ya, saya kasih info hari ini. Kemudian BNK Jakarta Selatan itu sendiri ada 4 kasih. Ada Kepala BNK Jakarta Selatan, ada kasih pencegahan, kasih rehabilitasi, dan kasih pemberantasan. Satu lagi kasih kasubag umum. Jadi saya di sini kasih rehabilitasi, maka akan memaparkan program-program tentang rehab. Yang siang hari ini saya akan paparkan tentang program intervensi berbasis masyarakat. Program ini sebagai salah satu gerakan atau program yang menjadi unggulan Deputi Rehabilitasi saat ini dilatar belakangi oleh kekurangan SDM dari BNK Jakarta BNN sendiri, kekurangan anggaran juga dari BNK Jakarta Selatan sendiri, dan menindaklanjuti Impres Presiden tentang P4GN. Jadi semua dalam Impres tersebut dijelaskan bahwa semua lini masyarakat, pemerintah daerah, semua harus bergerak bersama-sama untuk pemberantasan narkotika. Karena pemberantasan narkotika dan penyalahgunaannya kalau hanya dibebankan sama BNN, itu tidak akan pernah selesai. Contohnya di BNK Jakarta Selatan dengan 10 kecamatan, dengan berapa kelurahan Ibu? 65. Nah, 65 kelurahan, kami secara keseluruhan anggota BNK Jakarta Selatan itu hanya 33 orang, Pak. Anggaran juga sangat sedikit, mungkin dengan anggaran kelurahan aja gedean anggaran kelurahan, Bu. Nah, itu. Makanya program IBN atau intervensi berbasis masyarakat ini merupakan program rehabilitasi terhadap penyalahguna dirancang dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Nah, itu seperti yang dibahas Pak Dirham tadi. Gerakan masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat khusus menangani penyalahguna narkotika. Itu singkatnya. Nah, IBM merupakan pendekatan rehabilitasi dalam bentuk minimal dan ambang batas rendah, yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan banyak persyaratan. Nah, bisa di layar juga bisa dibaca nanti Bapak dan Ibu bahwa intervensi berbasis masyarakat ini nanti akan ada petugas namanya agen pemulihan. Nah, ini akan bergerak untuk, kalau saya mudah ngobrolnya itu sebagai mata dan telinga dari BNK Jakarta Selatan. Dalam arti karena nanti petugasnya adalah orang masyarakat di sekitar itu, mungkin salah satu petugasnya adalah dari FKDM, dari ibu-ibu PKK, atau mungkin dari tim Jumantek, atau dari forum-forum masyarakat lainnya. Nah, itu maka akan menjadi mata dan telinga BNK di lini paling terdepan di masyarakat. Seperti itu intinya.
Nah, tujuan dari IBM adalah memberikan intervensi pada tingkat sekunder dan tersier dalam konteks pencegahan, serta resiko rendah, ringan, atau yang membutuhkan layanan bina lanjut dalam konteks rehabilitasi. Nah, agen pemulihan yang dibentuk nanti akan mendekati masyarakat yang memang terindikasi menggunakan narkotika. Tapi dalam konteks yang sekunder, dari tingkat penyalahguna yang sangat ringan. Kemudian bisa berkoordinasi dengan BNNK untuk mendapatkan asesmen, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, sasaran dari IBM adalah menggunakan pengguna korban dan penyalahguna narkoba, keluarga yang memiliki masalah terhadap gangguan pengguna narkoba pada salah satu anggota keluarganya. Bisa dimajukan. Masyarakat yang peduli dan berperan aktif terhadap pada rehabilitasi narkotika, perangkat desa atau pemerintah lokal sebagai sumber potensi tumbuh kembang IBM. Nah, sasaran daripada IBM sendiri adalah korban penyalahguna narkotika. Ya, betul. Kemudian keluarga yang memiliki permasalahan terhadap gangguan narkotika atau salah satu dari anggota keluarganya. Nah, kalau kami dari BNK Jakarta Selatan tidak akan mungkin bisa, Bu, membaca satu RT mana, desa wisma mana terkecil yang tahu anggotanya ini menggunakan narkotika. Kita tidak bisa, Bu, karena kita tidak mungkin keliling satu persatu ke rumah-rumah kayak tim Jumantik seperti itu. Nah, kami berharap dengan tim intervensi berbasis masyarakat ini akan membantu kami mendekatan kepada keluarga, pendekatan dari penyalahguna narkoba untuk mau mengikuti rehabilitasi. Kemudian sasaran berikutnya adalah masyarakat yang peduli. Nah, masyarakat yang peduli ini yang kita harapkan. Saya pengen nemu forum masyarakat RT RW kelurahan mana yang peduli tentang masyarakatnya yang terkena narkotika. Kita bisa berkolaborasi, Bu, membentuk tim IBM ini. Nanti di slide saya akan saya jelaskan, di Jaksel sudah ada kok di beberapa kelurahan. Nah, perangkat desa pemerintah lokal. Nah, inilah, Bu, yang saya harapkan. Seperti Pak Kesbangpol Pak Dirham ini, alhamdulillah, Bu, dia peduli tentang narkotika. Dari sekian banyak tugas Kesbangpol, salah satunya adalah Pak Dirham ini yang peduli tentang bagaimana yuk kita bergerak bareng-bareng untuk menangani penyalahgunaan narkotika. Kalau pemerintah lokal daerahnya pun tidak peduli, hanya mengharapkan BNN saja, Bu, ini tidak akan pernah terdengar gaung gerakan besarnya itu tidak akan pernah terdengar. Kemudian, nah posisi IBM, lanjut Mbak, posisi IBM ada di mana? Nah, IBM itu, kalau tadi ada kampung kerukunan, BNN itu punya program kampung bersinar atau desa bersinar. Nah, IBM itu ada di dalam desa bersinar tadi. Kemudian desa bersinar itu dibungkus lagi menjadi kota, kawasan rawan narkotika, kota tanggap ancaman narkoba. Nah, yang kita harapkan Jakarta Selatan akan menjadi kota tanggap ancaman narkotika. Dengan caranya bagaimana? Setiap desa, kelurahan dijadikanlah desa kampung bersinar, bersih dari narkotika. Yang di setiap desa atau kecamatan harus ada tim intervensi berbasis masyarakat. Jadi posisinya seperti itu, Bu, seperti ada yang dari slide. Diharapkan kepada Kepala BNN Kota untuk bersinergi program kegiatan P2M dan bidang rehabilitasi. Nah, sinergi itu dalam bentuk intervensi berbasis masyarakat tadi, Mbak. Dengan dibentuknya intervensi berbasis masyarakat itu. Lanjut, Mbak. Nah, kegiatan IBM sendiri adalah satu adalah sosialisasi. Pembentukan pembentukan IBM. Pembentukan IBM saat ini di Jakarta Selatan itu sudah yang di 2022 kita punya 2 target, Bu. Ada Bapak dan Ibu sekalian, kita ada di Kelurahan Pondok Labu dan Kelurahan Cipete Utara. Ini sudah terbentuk tim intervensi berbasis masyarakat. Di dalamnya ada agen-agen pemulihan yang sudah kita latih. Kenapa hanya 2 kelurahan? Karena kembali lagi, Bu, terkendala masalah anggaran. BNN hanya bisa membiayai 2 kelurahan saja di tahun ini. Di tahun 2001 kita ada juga di Kelurahan Ulu Jami,
Kelurahan Menteng Atas dan Manggarai Selatan. Tapi kembali karena dalam kondisi COVID, kegiatan itu tidak maksimal. Tidak maksimal. Tapi itu sudah terbentuk, Pak. Nah, di 2022 itu Pondok Labu dan Cipete Utara. Kita di 2023 nanti kita akan membentuk lagi 3 kelurahan. Nah, kalau di Jakarta Selatan ada 64 ya Bu ya, 65 kelurahan. Kapan ini akan selesai? Hanya 2 kelurahan, tahun depan saya pindah di kelurahan lain, kelurahan yang sudah terbentuk, mudah-mudahan tetap berjalan tanpa bimbingan BNN, konsisten. Tapi biasanya kalau nggak kita cawe-cawe, lupa lagi Bu atas kerjaan tugas-tugas tadi. Nah, mari gini Pak Dirham, dengan segala macam, dengan bantuan Pak Dirham, mari kita sisa 60 kelurahan yang belum, atau kita tidak berbicara kelurahan, kita ambil agak besarnya adalah kecamatan. Mari kita susun 10 kecamatan ini semua ada tim intervensi berbasis masyarakat, ada agen pemulihannya. Nah, itu saya senang banget. Jadi tidak hanya mengandalkan anggaran BNN yang hanya 2 kelurahan, tapi di Januari 2003, Februari, Maret bisa terbentuk semua tuh di 10 kecamatan. Kalau IBN yang saat ini hanya adanya di BNN itu di kelurahan, cuma kalau mau dinaikkan ke kecamatan itu tidak salah juga. Nah, nanti di kecamatan dibikin skep Pak Camat, tim agen pemulihannya siapa diambil dari masing-masing perwakilan kelurahan. Masing-masing kelurahan mewakilkan 2, diskepkan sama Pak Camat, udah jadi juga itu tim intervensi berbasis masyarakat. Nanti kita akan latih agen-agen tadi tentang pengetahuan tentang narkotika. Nah, kegiatan IBM sendiri adalah sosialisasi. Kegiatan yang dilakukan oleh agen pemulihan, AP ini adalah agen pemulihan, dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Kemudian kegiatannya adalah selain itu adalah pemetaan. Nah, dilakukan oleh agen pemulihan untuk memperoleh informasi mengenai situasi dan kondisi permasalahan narkoba serta lingkungannya. Nah, dan melibatkan anggota masyarakat dan pengguna narkoba sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat. Selain sosialisasi adalah pemetaan. Nah, pemetaan ini adalah untuk memetakan di lingkungan kelurahan terkecil di RT mana sih yang sering kita curigai untuk penyalahguna narkotika ngumpul di situ, atau bahkan ada peredaran di situ. Mungkin di warung kopi, mungkin di taman biasanya ngumpul. Nah, itu yang tahu masyarakat. Itu memetakan, kemudian memetaan ini diolah datanya, kita nanti bahas di BNN atau nanti dilaporkan ke BNN memang ada mencurigai tempat-tempat yang digunakan untuk transaksi atau menggunakan narkotika. Nah, yang terakhir adalah penjangkauan. Kegiatan turun lapangan ke lokasi yang banyak didatangi masyarakat dan pengguna narkoba untuk membuat kontak dan membangun hubungan. Nah, maksud dari penjangkauan ini adalah tim agen pemulihan ini yang sudah kita kasih materi tentang penjangkauan, tentang pemetaan, dan tentang sosialisasi tadi akan turun ke lapangan, melakukan pendekatan terhadap keluarga mana yang memang mempunyai permasalahan terhadap penyalahguna narkotika. Membangun hubungan dan kontak untuk membangun hubungan. Biasanya Bu, image yang terjadi di masyarakat sampai saat ini adalah stigma negatif terhadap masyarakat atau orang tua sendiri terhadap anaknya yang menyalahgunakan narkotika. Padahal Bu, pengguna narkotika itu adalah orang yang sakit. Orang yang sakit itu haknya apa Bapak dan Ibu sekalian? Haknya untuk mendapatkan pengobatan. Nah, kalau pengguna narkotika namanya dipulihkan lagi. Nah, itu kita akan membantu masyarakat untuk memulihkan anggota keluarganya yang sudah terkontaminasi dengan narkotika. Seperti itu. Jadi membangun hubungan tidak gampang, Bu. Ada beberapa keluarga yang ibunya sudah lapor, ternyata bapaknya tidak mau anaknya direhab. Ada yang sudah melapor, Bu, jangan sampai ya RT RW kelurahan saya tahu anak saya menjadi pecandu narkotika, lagi dirawat di BNN. Ada yang seperti itu. Itu kita maklumin semua.
Makanya kalau Bapak Ibu malu, nanti orang-orang terdekat Bapak Ibu, tim-tim dari kelurahan ini yang akan mendatangi, membuat hubungan, saling percaya untuk akhirnya mau membawa anggota keluarganya yang sudah menyalahgunakan narkotika. Karena Ibu, dari tahun ke tahun pengguna narkotika itu semakin meningkat. Bukan, kita tidak usah melihat di tahun 97 yang pengguna narkotika yang rata-rata putau, nyuntik, yang menjadi gembel, kotor di pinggir jalan. Nah, tren saat ini yang banyak digunakan adalah sabu dan ganja. Itu yang paling, atau golongan 3 lainnya. Itu memang orang tidak akan kelihatan dia pakai, Bu, kalau memang dia hanya coba-coba pakai. Nah, coba-coba pakai ini, rekreasional, situasional ini, yang semakin tahun penggunaannya semakin meningkat. Kalau kita tidak peduli, baru sekali pakai, biarin aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah, itu kita biarkan, ini setahun ke depan, 2 tahun ke depan, coba pakai inilah yang akan menjadi bahan untuk pecandu yang berat, yang nanti akhirnya tidak produktif, mengganggu dan menimbulkan bahaya tindak-tindakan kriminal lainnya. Seperti Pak Dirham, ciri-ciri Pak Dirham yang 6B tadi, Bu. Itu memang tidak kelihatan di tahun pertama anak kita memakai, amit-amit ya sekali 2 kali pakai, tapi itu berkelanjutan tanpa kita sadari. Karena kita harus ingat, narkotika adalah sifatnya adalah adiksi. Adiksi itu apa? Dia akan memicu otak kita untuk menggunakan dengan dosis yang semakin banyak, semakin meningkat, tidak berasa. Seperti Bapak di Ibu, gampangnya di sini, Bapak siapa yang merokok, punya suami yang merokok, gimana Bu susahnya berhenti? Dulu cuman coba pakai ngerokok sesut, 2 sut, udahlah nggak apa-apa, cuman pas ngumpul aja. Itu namanya rekreasional, Bu. Pas nonton bola bareng, nobar bareng, itu namanya rekreasional. Tapi ketika lama-kelamaan tidak dikontrol, bangun tidur yang dicari bukan minum, yang dicari bukan anak istrinya, yang dicari rokok. Di kantor belum waktunya istirahat, yang dicari rokok. Nah, itu sudah tergolong pengguna narkotika atau rokok yang berat. Karena apa ciri-cirinya? Sudah tidak tadi empan papan, Bu, kalau orang Jawa. Tidak melihat lagi tempat dan waktu di mana dia, pokoknya make. Pokoknya ngerokok. Kalau Bapak Camat, Bu Lurah di sini, Bapak Ibu Lurah yang tahu anggotanya belum jam istirahat kok sudah nggak ada di meja. Udah ngumpul tuh di pojok di warung kopi, ngerokok semua stafnya. Nah, itu Ibu harus hati-hati. Berarti staf Bapak dan Ibu sudah kecanduan rokok, tidak lagi melihat waktu dan tempat di mana dia rokok. Itu kalau bahasan rokok ya, Bu ya. Kalau narkotika ya narkotika. Dia harus pakai sabu. Waktunya dia pakai sabu, dia harus pakai. Ketika lihat dompet nggak ada isinya, aku harus beli sabu yang harganya tidak murah, apa yang dilakukan? Mencuri, Bu. Nanti TV di rumah tiba-tiba hilang. Barang perlengkapan di rumah tiba-tiba kotor, tiba-tiba nggak pulang, kenapa digadein? Itu kenapa narkotika itu menjadi pemicu dari kejahatan-kejahatan lainnya. Kalau nanti kayak sosialisasi narkotika lebih dalam lagi, Bu, kenapa bisa seperti itu? Saya akan berbicara adalah otak mana yang rusak ketika seseorang menggunakan narkotika. Tapi dari kesempatan, nah, Bapak dan Ibu nanti bisa kok panggil BNN Jakarta Selatan kapan aja, di kegiatan Ibu PKK, di kegiatan Ibu Jumantek, kegiatan apa aja Ibu sisipin materi tentang narkotika, nanti kita siap membantu. Itu. Nah, lanjut slide selanjutnya. Oh, bukan di sini ya, Mbak, ini slide. Oh, seperti itu, Bu. Tadi saya sampai mana ya? Sampai kegiatan IBM. Nah, tentang intervensi layanan berbasis kebutuhan. Program kegiatan ini dilakukan melalui pemberian komunikasi, informasi, edukasi atau KIE dalam bentuk pelatihan dan modul khusus yang akan diberikan sesuai kebutuhan klien, kunjungan diri, pertemuan keluarga, dan kelompok dukungan sebaya. Nah, maksudnya adalah nanti agen pemulihan ini, Bu, yang nanti kita akan latih, kita akan latih tentang bercara berkomunikasi, informasi, dan edukasi tentang narkotika kepada masyarakat. Dia harus bisa memberikan informasi itu, Bu. Nanti kita akan memberikan modulnya tidak berupa modul kertas lagi ya, Bu ya. Zaman sekarang modulnya soft copy. Nanti yang bisa Ibu buka dimanapun
ada kegiatan. Jadi tidak usah panggil tim BNN, kalau nanti agen pemulihan yang sudah mantap, percaya diri, mampu memberikan sosialisasi di tingkat RT, di tingkat desa wisma terkecil, berarti mereka sudah oke, Bu, udah berhasil saya melatih mereka untuk menjadi kepanjang tangannya BNN yang ada di desa wisma atau RT RW masing-masing. Nanti setelah klien kunjungan diri tadi itu, Bu, membuat kontak hubungan kepada keluarga, anggota keluarga atau anggota masyarakat yang terkontaminasi sudah menyalahgunakan narkotika. Mereka akan kunjungan diri, pertemuan keluarga, dan kelompok dukungan. Nanti dari kelurahan mana yang sudah bisa mengumpulkan beberapa pecandu, nanti kita bikin kelompok dukungan. Seperti itu. Itu salah satu materi. Lanjut. Nah, unit IBM yang terbentuk di tahun ini lanjut aja, Mbak. Yang tadi sudah saya bicarakan terbentuk di 2022 ada di Kelurahan Pondok Labu dan Kecamatan Cipete Utara. Beda ya slide-nya ya. Nggak apa-apa. Nah, di tahun 2022 juga ada target, Bu, dari pondok tim IBM tersebut di Cipete Utara itu sampai saat ini Desember berhasil mendapatkan klien 10 klien. 10 klien dari Pondok Labu, Cipete Utara, dan 5 klien dari Pondok Labu. Nah, ini karena program BNN, kami harus punya target untuk mendapatkan klien IBM tersebut. Nah, ini bagaimana bisa mendapatkan 10 pecandu, 5 pecandu. Nah, tadi itu, Bu, dari kegiatan sosialisasi, dari kegiatan kunjungan diri, dari kegiatan penjangkauan tadi, pendekatan-pendekatan tadi, tim Pondok Labu dan Cipete Utara berhasil mendapatkan 15 pecandu. Ini mudah-mudahan memang hanya itu yang ada di kelurahan tersebut saya harapkan, tapi kalau memang belum mampu semua dapat terjangkau, nanti menjadi PR di tahun-tahun berikutnya. Nah, sebenarnya paparan saya hanya ini saja. Jadi Bapak dan Ibu, berbahagia sekali saya siang ini dapat menyampaikan ini kepada para hadirin sekalian. Semoga dengan kerjasama kami BNK Jakarta Selatan dengan Bapak Camat, Bapak Lurah yang nanti peduli terhadap perang terhadap narkotika, saya harapkan untuk dapat membentuk tim-tim agen pemulihan ini nanti diprakasai sama Pak Kesbangpol untuk biar dari yang 2 tadi menjadi semua Jakarta Selatan mempunyai agen-agen pemulihan untuk menjadi mata, telinga, dan kepanjang tangannya BNK Jakarta Selatan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, kami persilahkan di chat atau nanti setelah narasumber berikutnya. Oh ya, jadi di BNK Jakarta Selatan juga, Bu, sudah ada 4 yayasan rehabilitasi yang sudah kami bina secara SDM, mereka kita sudah latih untuk menampung pecandu-pecandu narkotika dari keluarga atau di Jakarta Selatan, warga Jakarta Selatan. Nanti Mbak Wilis akan menjelaskan program-program apa yang memang ada di sana. Itu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kompol Desi Wijayanti, SPD Kasih Rehab BNNK Jakarta Selatan, yang telah menyampaikan materi begitu menarik ya. Ini sekaligus mengedukasi kita semua, para camat, para lurah, dan forum-forum yang ada di Kesbangpol Jakarta Selatan, khususnya yang ada di Jakarta Selatan juga, Dewan Kota. Ini sangat benar-benar kita perlukan untuk bisa informasi ini sampai di tingkat bawah, khususnya di sini dalam program kegiatan yang ada di BNK ini. Goalnya adalah dia membentuk IBM ya, agen-agen pemulihan yang ada di level paling bawah yang nanti bisa menggandeng desa wisma yang ada di kelurahan atau di lingkungan organisasi masyarakat terkecil di bawah ya. Bu Desi, terima kasih. Mungkin ini kalau lagi offline kita kasih upload rame ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Desi. Mungkin kita akan berlanjut ke materi yang akan diberikan dari salah satu balai pemulihan yang ada di Jakarta Selatan, kepada Ibu Wilis Wulandari, Ketua Yayasan Cakra Sehati, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum, selamat siang buat Bapak, Ibu yang ada di Jakarta Selatan, Bapak Camat, Ibu Camat, Bapak Lurah, Ibu Lurah, Pak RW, Pak RT, dan semuanya
bagian dari Kesbangpol. Perkenalkan, saya Wilis Wulandari, dan saya dapat amanah untuk bersinergi dengan Kesbangpol dalam rangka untuk membantu teman-teman yang sudah terpapar 6B yang ada di belakang ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ihram. Saya tidak mau untuk mengajarkan, tapi lebih kepada sharing ya tentang apa sih sebenarnya itu rehabilitasi. Ya, rata-rata rehabilitasi itu banyak. Dan ini saya berbicara untuk yang Cakrasahati sendiri. Cakrasahati sendiri itu berada di Bangka 11C, ya itu loh ya di belakang kantor wali kota, dekat ya Bu, kalau mau mampir-mampir monggo ya. Dan kita sudah bekerja sama dengan BDNK, BNN, Kemensos, dan juga yang lainnya. Oke, lanjut. Oh, itu yang di sini, oh di dalam tadi ya. Oke, ini latar belakang dari Yayasan Cakrasahati, ya bergerak di bidang narkotika, dan kami sudah ikut andil dalam berbagai macam program yang dibawa dan diminta oleh juga BNN dan juga Kemensos, dan juga ada juga teman-teman dari elemen masyarakat yang meminta kita untuk membantu pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan juga meminta kita untuk penyuluhan segala macam. Ya, pada dasarnya adalah untuk visi misinya sama rata-rata ya, rehabilitasi itu untuk membantu merubah untuk ke lebih baik, bukan merubah menjadi 100% normal lagi. Kita tidak bisa jaminan karena memang pemulihan itu seperti orang naik sepeda. Ya, apabila berhenti dia akan jatuh. Maka pemulihan itu akan berjalan terus. Lanjut. Selanjutnya, perusahaan akses layanan rehabilitasi terhadap korban dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dalam rangka mendukung program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN sehingga dapat mewujudkan perbaikan kualitas generasi muda Indonesia sehat dan mandiri. Oke, lanjut. Nah, misinya ini kami seperti disampaikan menjadi fasilitator akses layanan kesehatan, pendampingan bagi korban penyalahguna, agen edukasi, kelompok pemberdaya, motivator, dan kontribusi dalam pengajian isu-isu terkait narkoba ini secara luas. Ya, jadi bukan hanya masalah rehabilitasi. Kalaupun misalnya nanti ada yang meminta kami untuk datang berbicara dengan korban, anggota keluarga yang disakau, kami pun pernah diundang seperti itu. Ya, lanjut. Program layanan kami itu ada rehabilitasi, detoksifikasi, rawat jalan, dan rawat inap. Ya, maksudnya itu apa? Detoksifikasi itu untuk membuang dulu racun-racunnya. Karena kalau misalnya orang masih dalam tahap menggunakan, masih terpapar zat, itu biasanya belum bisa diajak ngomong secara normal. Makanya kita detoks dulu sampai benar-benar zatnya sudah hilang. Dari detoksifikasi baru kita bisa lakukan namanya screening assessment. Ya, kita lihat sudah levelnya di mana nih ketergantungannya, apakah masih ringan, sedang, berat, ataupun sangat berat. Nanti pun itu yang akan menjadi hasil program berikutnya. Kalau untuk yang punya kegiatan, kerjaan, biasanya mereka mengakses rawat jalan karena dia tetap kegiatan produktifnya berjalan. Tapi kalau misalnya memang dia sudah pengangguran, ya baru dipecat, dan baru selesai sekolah, tidak bekerja lagi, ya biasanya keluarga pengennya dirawat inap. Kami pun juga menyediakan layanan pemeriksaan urine test, ya, konseling, intervensi, aftercare, dan lain-lain. Jadi untuk urine test ini terkadang dari teman-teman, saudara yang mencurigai anggota keluarganya ataupun temannya yang menggunakan, itu biasanya menghubungi kami untuk meminta tesnya, ya, karena mungkin mereka tidak tahu membeli alat urine testnya. Dan biasanya kalau misalnya sudah berat, kita akan koordinasi dengan BNN untuk kita bawa ke rehab yang di Lido. Konseling ini untuk merubah cara berpikir seorang melalui kognitif ya, supaya dia yang tadinya menganggap narkoba itu sekali buat dia, kita rubah mindsetnya dia dengan cara konseling, pendekatan secara persuasif. Intervensi ini ada secara intervensi perilaku maupun intervensi secara pola pikir. Aftercare, habis dari rehab, kita tetap akan memandu penyalahguna ini tetap pada tracknya dan lain-lain. Kami juga membangun koordinasi lintas lembaga, bisa dengan referral, bisa dengan kita meminta bantuan dari dinas-dinas terkait
terkait dengan isu yang dialami oleh klien tersebut. Diseminasi informasi kepada masyarakat luas itu adalah penyuluhan, ya, supaya informasinya mengenai bahaya narkoba ini bisa terus-menerus didapatkan oleh masyarakat. Lanjut. Ini adalah kerjasama yang sudah kita dapatkan dari Dinsos, dari Kemensos, dari BNN. Lanjut. Ini adalah layanan-layanan yang ada di Cakrasati. Jadi kita mengembalikan lagi seseorang ini kepada fungsinya. Ya, yang di rumah tidak pernah sholat, kita wajibkan untuk sholat. Bagian Nasrani untuk beragama. Dan kita pun menggunakan grup sharing untuk bagaimana biasanya para pengguna ini kebutuhan untuk bicara tinggi. Karena mungkin selama ini dipendam. Jadi apabila ada grup, mereka berusaha untuk berbagi apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, supaya belum tentu dengan apa yang dirasakan, dipikirkan itu benar. Kadang itu cuma delusi ataupun ilusi. Ya, kita juga ada seminar, ada olahraga, dan kegiatan makan klien itu selalu bersama-sama. Makanya disebut dalam hal ini adalah komunitas terapi. Terapi yang berdasarkan dari komunitas. Oke, lanjut. Oke, ini kemarin alhamdulillah kami sudah 7 RW ya di Pela Mampang, kita mengadakan penyuluhan. Ya, alhamdulillah sambutannya sangat baik, dan saudara-saudara kami di RW tersebut banyak bertanya juga, karena memang masih belum banyak yang paham terhadap apa sih itu narkoba, apa itu rehabilitasi, apa itu hukumnya, sehingga kita membantu teman-teman di dalam masyarakat RW 01 sampai 07 kemarin kita sambangi supaya mereka tidak kagok, karena mereka rata-rata masih takut untuk datang ke BNN, ya, dengan momok yang mengerikan, ya, sehingga mereka paling tidak, oh ya, oh ternyata dengan kita wajib lapor tuh nggak langsung ditangkap, Mbak. Enggak, itu memang kamu didaftarkan supaya kamu mendapatkan akses layanan. Bukan berarti kamu harus tetap tidak. Dilihat dulu sudah seberapa parahnya. Jadi mudah-mudahan nanti Cakrasati bisa keliling lagi, karena ini kemarin berhenti, COVID lagi tinggi. Jadi kami diminta untuk berhenti dulu. Nah, ini mudah-mudahan COVID-nya sudah landai lagi, kita bisa keliling lagi, dan mudah-mudahan bisa ketemu Bapak Ibu yang ada di Pela Mampang. Kiranya itu saja ya dari Cakrasati. Apabila ada yang bertanyakan ataupun ada saran-saran mau undang kita pun juga insya Allah kita akan hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wilis yang telah sedikit banyak sudah menginfokan apa kegiatan yang ada di lingkungan yayasan terkait rehabilitasi yang kepada saudara-saudara kita, ya, kita sih amit-amit ya, jangan sampai anak cucu kita, saudara kita, tetangga, lingkungan kita untuk melewati masa ini atau bersentuhan dengan narkoba ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan kepada para audien yang telah mau bergabung di edukasi yang diberikan oleh BNN dan Yayasan Cakrasati ini. Kurang lebihnya kami tutup. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Oh, ada saya. Oh, ini. Oh, ada beberapa pertanyaan. Ternyata ada akan direspon ya pertanyaan yang akan masuk. Kita mau udah close aja. Mana Mbak yang bisa diberikan pencerahan oleh narasumber? Jadi narasumbernya ada berapa? 2 ya? 2 Bapak. Ini ya Mbak ya, ini ya. Kepada apa jaminan? Pengawas ya. Apa jaminan kepada IBM apabila diketahui, tambah kecil nih tulisannya. Yang tadi aja Mbak. Yang tadi aja Mbak lebih gede itu. Di tempat yang cetan tadi. Ini lebih kecil. Apa jaminan kepada IBM apabila diketahui kaki tangannya BNN? Tutup lagi.
Berpikirnya karena narkoba musuh. Dan apakah jaminannya bisa kami yakini? Ini dari salah satu anggota FKDM kota ini. Jaminan berat nih Bu. Karena FKDM itu kan fungsinya deteksi. Iya ya deteksi. Jadi- Ini ya. Jadi monggo silakan Bu Desi. Yang bawahnya apa Mbak tadi ada Bu Desi, ada pertanyaan juga Pak. Oh, Bagaimana cara untuk menjadi agen pemulihan tuh Bu? Bagaimana cara jadi agen pemulihan? bagaimana Assalamualaikum. Apabila kami menemukan atau mengetahui di lingkungan apabila kami- kami menemukan atau mengetahui Bagaimana? di lingkungan kami ada yang mengalami atau terdampak narkoba, baiknya bagaimana mungkin penanganannya? Apakah kami cukup melaporkan saja kepada BNNK, perwakilan kecamatan, atau mengajak pihak keluarga untuk bersama-sama Iya. mendaftar? Oke, berarti saya jawab yang Ada 3 tuh Bu. yang pertama ya, apa Jaminan. jaminan kepada IBM? Nah, dari mana ini? Dari anggota Anggota FKDM FKDM. Kota Jakarta Selatan. Bapak jaminannya apa? Jadi gini, kalau bertanya apa jaminan kepada IBM, berarti Bapak masih berpandangan bahwa nanti agen pemulihan ini adalah bergeraknya seperti polisi ya Bu ya. Bergeraknya menangkap, mengambil, terus ya seperti itu. Jadi saya garis bawahi bahwa agen pemulihan itu nantinya bukan bergerak untuk pemberantasan, karena kalau pemberantasan itu resikonya tinggi dan dilakukan oleh profesional, oleh Polri. Jadi tadi itu ada tiga kegiatan agen pemulihan adalah sosialisasi, kemudian memetakan daerah rawan, dan penjangkauan. Penjangkauan aja untuk membuat kontak dan membangun hubungan, Pak. Jadi kalau udah bilang jaminan ya nggak ada, Pak. Apalagi jaminan sertifikat tanah ya, bukan kayak gitu. Tidak ada jaminan, Pak. Selama Bapak bergeraknya adalah melakukan hubungan, membangun hubungan dulu dengan pecandu, dengan keluarga pecandu, insya Allah nggak perlu jaminan, Bapak tidak akan dikeroyok masyarakat. Cuman kalau nanti Bapak membawa agen pemulihan itu seperti polisi, ini loh saya agen pemulihan, aku nangkep kamu, nakutin kamu, nanti kamu mau ditangkap BN, yang mungkin Bapak akan mendapatkan musuh dari masyarakat. Cuman kalau Bapak tadi sudah bisa membangun kepercayaan, membangun hubungan dengan masyarakat, dengan pecandu, dengan keluarga yang ada anggotanya yang pecandu, itu insya Allah tidak perlu jaminan atau tidak ada negatif terhadap Bapak, respon negatif terhadap Bapak. Makanya nanti kita ada sosialisasi dulu pertama, kemudian kita ada pemetakan daerah rawan. Nah, kalau Bapak menemukan tempat yang memang disinyalir, dicurigai terjadi transaksi, Bapak saya larang, bahkan saya larang. Saya udah wanti-wanti kepada Pak Dirham juga, saya bilang, Pak nanti yang agen pemulihan itu kemudian kita kasih baju, rompi atau atribut segala macam, terus dia mau menangkap, itu sudah saya larang dari kemarin. Saya bukan seperti itu kerjanya, bukan seperti itu IBM. Agen pemulihan dan seperti itu. Jadi kembali lagi ya Pak ya, tidak perlu takut menjadi musuh masyarakat selama Bapak melakukan tahap-tahap yang kami berikan nantinya, dari pemulihan, dari pemetaan sampai penjangkauan, membangun hubungan kepercayaan dengan masyarakat. Nah, kemudian itu ya Pak ya. Kemudian yang bagaimana cara menjadi agen pemulihan. Nah, agen pemulihan, Bapak terima kasih banget kalau Bapak kalau bertanya kan berarti tertarik ya untuk menjadi agen pemulihan ya. Jadi agen pemulihan itu nanti kita akan datang ke kecamatan atau ke kelurahan dari Bapak Ibu untuk memberikan seperti ini, sosialisasi agen pemulihan itu apa. Kemudian kami menghimbau kepada Pak Lurah dan Pak Camat, atau boleh nggak mewajibkan Pak Dirham nanti, mungkin Pak Kesbangpol bisa melakukan pendekatan kepada Pak Camat. Kalau memang Pak Camatnya nanti oke, akan aku buat tim agen pemulihan di kecamatan saya, di kelurahan saya, nanti Pak Camat akan memilih dari perwakilan dari masyarakat. Saya sih berharap dari anggota masyarakat yang memang sudah biasa bekerja sosial di lingkungan masyarakat, karena ini tidak ada gaji, tidak ada tunjangan ataupun jaminan. Tadi ini adalah pekerja sosial untuk narkotika, untuk masyarakat Jakarta Selatan. Jadi saya titipkan tim agen pemulihan itu di sela-sela tugas FKDM, sela-sela tugas PKK, atau tugas Jumatek, atau forum-forum masyarakat, atau Karang Taruna, itu menjadi nanti diambil menjadi perwakilan tiap kecamatan, kelurahan untuk menjadi agen pemulihan.
Nanti Pak Camat dan Pak Lurah membuat skep atau SK bahwa mereka itu tim agen pemulihan yang sudah dilatih oleh BNN dan bekerja di masyarakatnya. Seperti itu, Pak. Jadi tidak ada persyaratan harus lulus kuliah, harus lulus SMA atau punya pendidikan dan badan, tidak ada. Sosial Ya, kemudian pertanyaan berikutnya agak panjang nih. Apabila kami menemukan atau mengetahui lingkungan kami ada yang mengalami terdampak narkotika, bagaimana kami cukup melaporkan? Nah, kalau mengetahui, terima kasih ya Pak Abdul Rosid, anggota FKP Korwil Tebet. Nah, di Tebet ini lumayan daerah agak Zona merah. agak rawan ya Pak ya, di situ mudah-mudahan di Tebet nanti ada agen pemulihan, tim intervensi berbasis masyarakat. Jadi kalau mengetahui anggota masyarakat yang seperti itu, Bapak bisa, nah kalau Bapak sudah menjadi agen pemulihan, Bapak berarti melakukan pendekatan. Kalau Bapak belum, memang Bapak anggota FKP, masyarakat yang memang sudah biasa di lingkungan masyarakat dikenal sebagai pekerja sosial, Bapak bisa melakukan pendekatan tadi Pak, membangun hubungan, ngasih tahu, ayo nanti akibatnya gini-gini loh Pak, melakukan pendekatan, nanti bersama keluarga dan anak tersebut kalau memang masih di bawah umur wajib dengan keluarga ya Pak ya. Kalau sudah di atas umur dewasa, Bapak selalu langsung ajak anggota masyarakat ini ke kami, ke BNK Jakarta Selatan untuk mendaftarkan dia menjadi klien atau mengikuti pemulihan di BNK Jakarta Selatan. Karena di BNK Jakarta Selatan itu juga ada klinik IPWL-nya Pak. Namanya Klinik Pratama Swastinara BNK Jakarta Selatan di lantai 15, gedung A, Wali Kota lantai 15. Bapak bisa bawa langsung ke sana di jam kerja, di hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 3 sore, kita melayani wajib lapor ini Pak, melayani semua masyarakat yang mau melaporkan dirinya, bahwa anak saya pengguna Bu, adik saya pengguna, tetangga saya pengguna, kita melayani. Pertama yang akan dilakukan seperti Mbak Wilis tadi, kita akan mengasesmen. Di sini ada dokter. Kita asesmen dulu, kita tanya, kita dari hati ke hati kita berbicara dengan orang tersebut, mengasesmen untuk mengetahui sejauh mana orang tersebut sudah menggunakan narkotika. Apakah dia hanya coba pakai, ataukah dia hanya situasional tertentu, atau dia sudah akut yang memerlukan perawatan yang lebih komprehensif dan intensif. Nah, kalau dokter nanti menyatakan hasil asesmen itu, oh Bapak Ibu ini putranya hanya coba pakai ringan, nanti kita ikut wajib lapor di BNK Jakarta Selatan sebanyak 5 kali misalnya, 1 minggu sekali wajib lapor. Wajib lapor bukan kayak tahanan yang wajib lapor ke Polres atau ke Polsek ya Bapak Ibu. Wajib lapor ke sini tuh datang untuk melakukan konseling. Nah, konseling itu nanti dia akan diberikan edukasi, akan diberikan cara-cara, kiat-kiat gimana biar tidak memakai lagi. Nanti lebih jauh lagi gimana ya? Kalau pengguna itu kan kita memulihkan dia itu kita harus mengetahui permasalahan dia. Latar belakang dia kenapa sih dia pakai? Apakah ada permasalahan keluarga? Ataukah hanya pengaruh di bawah teman? Atau dia mempunyai penyakit tertentu sehingga dia pengen pakai narkotika biar tidak sakit. Nah, permasalahan-permasalahan itu yang akan kita gali, kita selesaikan bersama sehingga dia tidak menggunakan lagi. Kita bahkan kasih kiat-kiat untuk cara melawan dirinya sendiri untuk tidak mau menggunakan lagi. Itu nanti semua diberikan di sesi-sesi konseling di wajib lapor tadi, Pak. Itu kalau dia hanya ringan rekreasional. Nah, bagaimana dengan ternyata hasil asesmen dokternya dia sudah berat, dia perlu rawat inap. Nanti kita akan daftarkan, kita akan rujuk ke Balai Besar Lido atau mungkin Rumah Sakit RSKO untuk mendapatkan perawatan intensif, rawat inap 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan setahun. Di sana ada program-programnya sesuai dengan kebutuhan dari klien tersebut, dari pecandu tersebut. Karena kita BNK Jakarta Selatan hanya klinik swastinara itu hanya untuk rawat jalan saja, wajib lapor, tidak bisa inap. Kita nggak boleh Pak nginepin bikin bangsal di sini. Atau mungkin nanti wali kota, nanti mungkin gubernur DKI seperti tadi Pak Kesbangmo, Pak Rihan cerita akan membuat rumah sakit atau satu tempat rehabilitasi terpusat, tempat rehabilitasi DKI, warga DKI dibiayai dengan Pemda. Duh, itu mantap. Semoga Pak Gubernur
dan Respon. itu merespon ya Pak ya, amin. Jadi nanti setiap warga yang melapor ke saya berat, nanti saya tinggal rujuk ke rumah sakit daerah dan dibiayai sama Pemda DKI. Nah itu harapan besar kami, jadi tidak mengharapkan BNN lain-lain lagi seperti itu. Itu ya Pak ya. Ada lagi pertanyaannya? Nah, terima kasih Bu Desi, sukses langsung BNK, terima kasih. Nanti udah cukup jelas kayaknya. Iya, iya. Boleh juga satu lagi Bapak dan Ibu, silakan simpan nomor HP saya. Kalau sewaktu-waktu siang dan malam pengen bertanya di 0813 98 28 4489. Jangan malu-malu, 0813 98 28 4489. Identitasnya pasti akan saya tidak publikasikan tentunya, menjadi rahasia kami. Nonen. Ada lagi Mas Jarmat? Ada lagi? Saya rasa udah nggak ada penanya lagi ya. Nanya nggak? Oh, udah cukup. Mungkin jawaban pertanyaan dari Bu Desi sudah mewakili Bapak Ibu yang bergabung di Zoom ini mungkin ya. Dengan segala kerendahan hati, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan dari materi dari narasumber bisa menjadi fungsi edukasi untuk kita semua. Kurang lebihnya saya akhiri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, makasih. Saya kan nggak berhenti di sini aja Oh kan. iya, saya juga senang. Pak Dirham nggak mau berhenti di sini aja tuh nggak Iya, mau. harus dong. Di awal tahun kita. Ustaz Hamzah, Assalamualaikum. Assalamualaikum pimpinan dan rekan-rekan semua. Mohon maaf tidak bisa bergabung. Masih perjalanan mengantarkan donasi ke Cianjur. Oh, hati-hati Om Budi. Hati-hati di jalan. Fokus ke depan. Siap, terima kasih. Kanan kiri. Dino, sehat Dino. Alhamdulillah. Selamat jalan, Bang Budi dan Pak. Hati-hati di jalan. Siap. Kirim salam dulu Om Budi sama orang-orang Cianjur. Pulang bawa beras ya Pak Ketua, pulang bawa beras. Bawa satu tuh. Orang Cianjurnya. Orang Cianjur bawa satu. Bang Rijal mana nomornya ditunjukin dong. Siap. Pesen Jal. Jal pesan. Iya. Pesan yang itu yang anak atu aja, yang anak atu. Yang Emang berani Jal. Emang berani. Hah? Insya Allah ajarin dulu dong. Ya. Nggak mungkin Bang Rijal berani, nggak mungkin. Berada. Apa, Bang Rijal? Berani. Anak satu aja. Plus. Buy one get three. Beli atau dapat 3. Oh, jangan kebanyakan. Banyak. Ambil emaknya anak ketiga. Iya. Satu dapat satu gitu. Satu dapat satu. Belajar. Nah, itu dia. Mas Abdi belajarin nih. Nah. Gini nih kalau udah Ambil masuk Karwil, grup ambil om-om nih. Karwil. Oke, pamitan ya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak satu umur